Welcome home. Hari ini kita mau belajar tentang sistem koordinat Cartesius. Nah, kalau kita lihat ada gambar seperti ini ya. Inilah yang dinamakan bidang koordinat Cartesius. Jadi ada garis tegak, ada garis yang mendatar. Untuk garis yang mendatar ini dinamakan garis sumbu X ya. Sumbu X ini dinamakan apsis yang mendatar. Sedangkan garis tegak sumbu Y ini adalah ordinat. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Perhatikan bidang koordinatnya. Ini ternyata ada 4 titik ya. Titik A, B, C, sama D. Nah, kalau bidang koordinat Cartesius ini sebenarnya lebih enak kalau kita menggunakan kertas kotak-kotak itu. Contohnya seperti ini, karena kenapa kotak-kotak lebih mudah kita menggambarnya, menentukan angkanya. Itu lebih terlihat jelas dibanding dia bukan yang kotak-kotak, kita harus membuat jaraknya. Nah, sekarang kita mau menentukan titik dari A ini. Kita lihat titik A. X-nya, pada sumbu X-nya dia berapa? 3 ya. Berarti penulisan itu adalah X, Y. Berarti di sumbu X titik A terletak pada angka 3 dan ordinatnya atau sumbu Y-nya pada angka berapa? 6. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan. Titik B itu X-nya berapa? 4. Y-nya berapa? 4 juga ya. Jadi titik B itu adalah 4, X-nya 4, Y-nya 4. Kemudian kita lihat titik yang ada di C. X-nya ternyata negatif ya. Jadi min 4. Y-nya adalah 3. Titik D itu X-nya min 6. Y-nya 5. Nah, inilah cara menentukan titik pada bidang koordinat. Pada bidang koordinat ini terdapat 4 bagian. Bagian yang pertama, bagian kedua, bagian yang ketiga dan 4. Bagian pertama, 2, 3, dan 4. Nah, bagian-bagian inilah yang dinamakan kuadran. Kuadran 1, yang sebelah sini adalah kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan yang ini adalah kuadran 4. Nah, selanjutnya kita mau mengerjakan soal pada bidang koordinat. Gambarlah titik P itu min 4 dan 3, Q 6 dan min 3, R min 5 min 4, S 5 dan 4, T min 3,0. Kemudian tentukan yang pertama, titik tersebut berada di kuadran berapa? Yang B, jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Yang terakhir, jarak titik tersebut terhadap sumbu Y. Nah, langkah yang pertama adalah kita mau menentukan letak titik P, Q, R, S, dan T. Titik P itu X-nya ada di min 4, Y-nya ada di 3. X-nya min 4,
Berarti di sini ini sumbu X-nya di sini min 4. Kita tarik, Y-nya ada di 3 ternyata. Oh, di sini ya. Ternyata sama. Ini adalah titik P. Kemudian H itu ada di 6 dan min 3. Berarti X-nya 6. X-nya ada di 6. Y-nya ada di min 3. 6 min 3 di 6 dan min 3. X-nya adalah 6, berarti di sini Y-nya min 3. Berarti kita tarik garis. Nah, ternyata ada di sini ya. Ini adalah titik H-nya. Titik R min 4 dan min 5. X-nya ada di min 5, Y-nya ada di min 4. Berarti di sini min 5 dan ini min 4. Titik R. Kemudian titik S, X-nya 5, Y-nya 4. X-nya di 5, Y-nya 4. Berarti di sini ya. S. Kemudian titik T-nya ada di min 3,0. X-nya di min 3, Y-nya ada di 0. Berarti di sini. Ini adalah titik T-nya. Kalau kita lihat, titik P, Q, R, S, T, ini masing-masing terletak pada kuadran berapa? Kita mau mengerjakan soal yang A. Titik P itu ada di kuadran berapa? 2 ya. Kuadran 2. Kemudian titik H ada di kuadran berapa ini? Titik H ada di kuadran 4. Kuadran 4. Titik R ada di kuadran 3. S ada di kuadran 1. Kuadran 1, saya singkat K ya. Terus ya, untuk titik P ini, dia terletak di kuadran berapa? Nah, ternyata dia tidak menunjukkan di kuadran manapun ya. Tetapi karena di sini di garis apa ini? Sumbu X ya. Dia ada di garis sumbu X. Kalau misalnya ada satu titik terletak di sini, misalnya di X-nya 0, Y-nya adalah 5. Berarti ini bukan terletak di kuadran 1, 2, 3, 4, tetapi pada sumbu Y. Kita mau mengerjakan pertanyaan yang kedua, jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Kita lihat titik P itu berjarak berapa satuan dari sumbu X ya. Sumbu X kan di sini. Berarti dia berjarak berapa satuan ini? 1, 2, 3. Berarti dia berjarak 3 satuan dari sumbu X-nya. Terus untuk R berarti berjarak berapa satuan dari sumbu X? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Untuk titik T berjarak berapa satuan? 0 satuan ya. Untuk titik H ini dia berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? 1, 2, 3 satuan. Terus untuk titik S ini berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? 1, 2, 3,
4 satuan. Nah, kemudian kita menentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu Y-nya. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Pada titik P, jarak berapa terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian titik T itu 0 ya, karena dia berada di 0. Dan titik R ini berjarak 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik S berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ternyata 5 satuan. Kemudian yang terakhir, titik H ini berjarak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Jadi, kalau ditulis, titik B itu berjarak 3 satuan dari sumbu X, titik H berjarak 3 satuan dari sumbu X, titik R berjarak 4 satuan dari sumbu X, titik S berjarak 4 satuan dari sumbu X, titik T itu 0 satuan dari sumbu X, titik P berjarak 4 satuan dari sumbu Y, titik H itu berjarak 6 satuan dari sumbu Y, dan titik R berjarak 5 satuan dari sumbu Y, titik S berjarak 4 satuan dari sumbu Y, dan titik T berjarak 0 satuan dari sumbu Y.